Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang korupsi. Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di media massa maupun media cetak. Tindakan korupsi ini mayoritas dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Tapi sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi. Di sini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kepala daerah melakukan korupsi, antara lain monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, lemahnya akuntabilitas, serta faktor lainnya. Yang pertama adalah monopoli kekuasaan. Monopoli kekuasaan ini biasanya dilakukan oleh kepala daerah yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam pengelolaan anggaran APBD, perekrutan pejabat daerah, pemberian izin sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, pembuatan peraturan kepala daerah, serta adanya dinasti kekuasaan. Hal ini menyebabkan kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi melalui suap dan gratifikasi. Selanjutnya adalah diskresi kebijakan. Hal ini dilakukan karena tidak semua tercakup dalam peraturan, sehingga diperlukan kebijakan untuk memutuskan sesuatu, sehingga apa yang ditargetkan itu terpenuhi tanpa harus menunggu adanya aturan yang tersedia. Nah, masalahnya diskresi ini dipahami artinya dengan sangat luas, padahal diskresi ini sangat terbatas. Dia hanya bisa diberi ruang ketika tidak ada aturan lain, dan itu dalam situasi yang sangat mendesak. Yang ketiga adalah lemahnya akuntabilitas. Hal ini diantaranya disebabkan karena adanya kolusi eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan yang koruptif. Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kepala daerah melakukan korupsi diantaranya adalah karena biaya pemilu kada langsung yang mahal, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurang pahamnya peraturan, dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah. Selanjutnya adalah persepsi masyarakat tentang korupsi. Mayoritas masyarakat, yaitu 69%, menilai pemerintah pusat serius menghadapi korupsi, sementara pemerintah provinsi dinilai 63% serius melawan korupsi, serta 62% masyarakat percaya pemerintah kabupaten atau kota serius menghadapi korupsi. Kemudian dampak dari tindakan korupsi. Korupsi dapat mempengaruhi kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah dampak terhadap ekonomi. Tindakan korupsi akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian di suatu negara dan menimbulkan banyak permasalahan di sektor perekonomian. Di antaranya adalah penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik, serta menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. Selanjutnya adalah dampak terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Adapun dampak terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat diantaranya yaitu tingginya tingkat pengangguran, terhambatnya dalam mengentas kemiskinan, serta kurangnya solidaritas sosial. Yang ketiga adalah dampak terhadap aspek politik dan demokrasi. Politik merupakan salah satu sarana dalam melakukan tindakan korupsi. Beberapa dampaknya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik, munculnya pemimpin yang korupsi, serta hancurnya kedaulatan rakyat.
Kemudian dampak terhadap aspek penegak hukum. Yang pertama adalah ketidakpercayaan publik terhadap hukum, lambatnya proses hukum, dan hukum dapat dibeli dengan cuma-cuma. Kemudian yang kelima adalah dampak terhadap aspek pertahanan dan keamanan, yakni lemahnya garis batas negara, menguatnya kekerasan di dalam masyarakat, serta lemahnya alutsista dan SDM. Dan yang terakhir adalah dampak korupsi terhadap aspek lingkungan, yakni menurunnya kualitas lingkungan serta kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir adalah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah upaya pencegahan di lingkungan pendidikan dasar, yakni mendesain sebuah pembelajaran anti korupsi dengan metode atau model pembelajaran konstekstual, yaitu suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi nyata tentang akar permasalahan, penyebab korupsi, jenis-jenis penyakit ini, hingga contoh-contoh masalah korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, guru membawanya ke dalam kelas dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya agar tidak menerapkan perbuatan korupsi lagi di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat. Sehingga perilaku anti korupsi dapat menjadi proses pembelajaran yang dibangun lebih alamiah dari kesadaran sendiri oleh keluarga, masyarakat, hingga tanah air Indonesia. Contoh pembelajaran seperti ini adalah membuat tabel angka tentang korupsi, studi pustaka tentang negara-negara maju yang hidup tanpa korupsi, serta menayangkan film-film anti korupsi dan bermain peran. Kemudian, pembiasaan perilaku di kalangan warga sekolah. Hal ini dapat dimulai dari sesuatu yang sederhana, seperti kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh keberanian siswa dalam menegur temannya bila berbuat salah. Contohnya, ada teman yang membuang sampah di sembarang tempat, atau bersikap tidak sopan terhadap guru atau sesama temannya, maka harus berani menegur. Hal ini menunjukkan keberanian siswa untuk mengingatkan ketika ada teman yang berlaku salah. Selanjutnya adalah metode keteladanan. Para guru harus memberikan keteladanan kepada siswa dalam setiap langkah yang dilakukannya. Di antaranya, tepat waktu saat masuk kelas maupun keluar kelas, bersikap adil kepada siswa, jujur, di antaranya tepat secara keilmuan dalam memberikan materi pelajaran. Apabila ada pertanyaan dari siswa yang tidak diketahui oleh guru, maka guru harus mengakui, serta tidak boleh sembarangan dalam menjawab pertanyaan siswa tersebut. Hal itu menunjukkan kejujuran keilmuan seorang pendidik. Kemudian, upaya pencegahan di lingkungan mahasiswa. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini kita mulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan pada diri sendiri bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalkan, telat datang ke kampus, menitip absen kepada teman jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa, maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar dikritisi sehingga tidak memberikan peluang pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalkan ya, ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasi dalam pihak kampus kepada calon mahasiswa, maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas dan hal lain sebagainya. Jadi, posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas. Kemudian memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Misalnya ya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi,
karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti atau berperan aktif dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Kemudian menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah, memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat nasional. Atau membuka wawasan seluas-luasnya tentang pemahaman penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Dan yang terakhir adalah mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.